semuanya. Hai teman-teman yang sudah mampir di video kita hari ini. Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Kembali lagi bersama kita Mulia Sister, kakak adik yang hobi membahas masalah psikologi. Oke, di video kita kali ini kita nggak sendirian dan kita akan kembali ditemani oleh seseorang yang ngerti banget tentang topik kita hari ini. Hari ini kita ngebahas apa nih, Lin? Kita akan membahas soal gaya-gaya parenting, terutama peran seorang ibu, bagaimana dampaknya terhadap anak, dan juga mengenai kasus yang sangat tren setiap tahunnya, pembulian ya. Kenapa kita angkat topik ini, terutama pembulian, karena gue merasa sih, Ci, di pembulian ini tuh makin lama berita-berita yang ke bawah itu nggak cuman mengenai di sekolah-sekolah aja, Ya. tapi dampaknya ini bisa sampai lingkungan kerja, perguruan tinggi, dan bahkan ya dampak paling buruk adalah penghabisan nyawa. Iya, bahkan sudah menyebar dari kalangan SD nih sampai ke universitas loh tahun lalu kasusnya ini ya. Dan kita percaya, jadi pembulian itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada suatu pola yang sudah terjadi nih dari tumbuh kembang seorang anak dari masa kecil sampai dia dewasa. Kok bisa dia menjadi pelaku? Atau kok bisa dia jadi korban? Oke, nggak usah lama-lama lagi. Mari kita sambut deng 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 Cynthia. Thank you Cynthia udah hadir di video kita kali ini. Untuk teman-teman yang udah tahu Cynthia tentunya dia suka banget ngebagiin tips-tips tentang anak di video-video Instagramnya. Teman-teman bisa langsung follow aja IG-nya dan di sini videonya banyak banget ya. Janel and Mom nama IG-nya, jangan lupa di follow. Nanti kita juga taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you banget Sin sekali lagi. Oke, gue terus terang sangat suka sekali dengan beberapa topik pembicaraan kita, terutama ketika kita lagi olahraga ya di gym. Itu soal ketika lu membagikan pengalaman lu dengan Janel gitu ya. Janel siapa? Janel itu adalah anaknya Cynthia ya. Nanti teman-teman cek lagi kembali di IG-nya ya. Dan gue merasa bahwa bagaimana lu mengajarkan mengenai cinta ke Janel, bagaimana lu berinteraksi dan memberikan nilai-nilai tentang kehidupan ke Janel, itu tuh kayak menyentuh hati gue banget. Karena mungkin di zaman sekarang ini nggak banyak orang-orang yang berani terbuka untuk mengekspresikan emosi ke anak. Nah, jadi pada saat gua ngeliat video lu berbarengan dengan kasus pembulian yang terjadi di masyarakat sekarang ini, menurut gue ini adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dibagikan ke teman-teman, terutama mungkin bagi para viewers kita ya, ibu-ibu muda, keluarga muda, yang mungkin sudah memiliki anak ataupun berencana ingin memiliki anak. Nah, ngomong-ngomong nih soal kasus yang paling hits ya, salah satunya ada pembulian. Menurut lu seberapa besar dampak lingkungan keluarga itu membentuk sebuah kondisi bullying? Menurut gue pastinya cukup besar sih ya, karena kan apalagi anak-anak mesti spend most of their time di rumah gitu. Paling kan kalau misalnya dia masuk mulai sekolah itu kan mungkin TK, biasanya mungkin pembulian startnya yang jelas spesifik gitu ya, mungkin di SD lah ya, dimana anak yang emang udah bener-bener maksudnya bener-bener bisa kayak sama temen tuh kayak bener-bener bisa interaksi gitu loh, either ngeledek atau gimana gitu. Kalau kayak sekarang Janel umur 5 tuh masih K1, so far sih belum ada interaksi kayak yang bener-bener sampai pembulian gitu ya. Cuman dan artinya kan dari umur 1 sampai dia SD 6 tahun ya, 6 tahun sampai 6 itu kan dia ya spend most of their time di rumah gitu. Yeah. Jadi menurut gua dampaknya pasti cukup besar sih. Ya, ya jadi lu merasa bagaimana pola asuh anak ini di rumah menentukan nggak apakah gedenya ini anak akan jadi pembuli atau dibully atau dia akan menjalani pola relasi yang sehat dengan teman-temannya? Menurut gue pengaruh sih. Jadi kayak, dan sebenarnya gue pun worry banget sih sama
sama Janel ya kayak gue kalau ambil rapot Janel di sekolah tuh gue kayak suka nanya gitu loh. Janel tuh kalau sama teman-temannya di sekolah gimana sih, dia bisa bermain gak sih sama semuanya gitu. Terus kayak dia kasar nggak sih sama temennya, karena kan anak umur segitu kan masih apa sih awarenessnya untuk kayak kekuatan dia sebesar apa untuk misalnya cuma Noel temennya gitu kan, itu kan awarenessnya masih kecil gitu ya. Jadi gue kayak bingung gitu, dan gue kan nggak tahu ya interaksi dia di sekolah tuh gimana, jadi gue cuma bisa nanya ke guru tuh kalau pas gue lagi ambil rapot gitu. Terus waktu gue nanya sama guru kayak gimana Janel di sekolah sama teman-temannya gitu, bagus kok Janel bisa main sama teman-temannya di sekolah gitu. Terus gue sempat nanya juga mengenai kayak ketakutan gue gimana kalau nanti Janel masuk ke SD, gimana di SD itu kan pasti udah lebih luas ya, teman-temannya pasti lebih banyak gitu, dan gurunya pun pasti nggak bisa sefokus ke satu-satu anak kayak dia sekarang masih K1 gitu maksud gue. Terus kayak gitu di sini gurunya bilang ke gue, sebenarnya kalau misalnya emang mau ya ini secara ibaratnya kasat mata aja gitu ya, kalau mau dibilang Janel tuh lebih apa ya, lebih ada kemungkinan buat jadi orang yang dibully dibanding jadi pembuli. Oke. Akhirnya gue tanya kan kayak kenapa gitu, kenapa lu bisa bilang hal kayak gitu. Karena si Janel ini orangnya ngalahan. Katanya kalau di sekolah, jadi dia tuh ya kayak ya udah kalau misalnya temennya mau apa gitu dia ya udah dia ngalah aja gitu. Gue kayak oh ya udah, ya gue mixed feeling sih ya kayak karena kalau misalnya kadang ada orang juga sekarangnya kan, lu kalau misalnya nih sampai nih amit-amit nih lu lebih mending anak lu jadi yang dibully apa jadi pembuli gitu kan. Gue bingung juga sih kalau ditanya hal kayak gitu ya. Gue sih berharap nggak dua-duanya gitu ya. Gue mendapat jawaban itu dari gurunya, gue kayak gimana ya kalau sampai Janel dibully gitu loh maksud gue. Terus kalau misalnya ditanya kayak apa sih kira-kira maksudnya lingkungan di rumah tuh yang kayak gimana yang bisa melahirkan ibaratnya either seorang pembuli atau seorang yang dibully gitu. Kalau menurut gue sih sesimpel kayak gini ya, gue tuh termasuk kalau gue selalu mikir gimana cara gue mendidik Janel tuh, gue selalu inget ketika gue masih kecil apa sih yang terjadi sama diri gue sendiri gitu, apa sih yang terjadi di rumah gue sendiri gitu. Gue tuh sebenarnya nggak sampai jadi orang yang dibully, tapi gue orang yang sangat minderan. Which is itu sebenarnya jadi target orang-orang pembuli banget gak sih gitu. Nah kalau ditanya kenapa gue bisa jadi anak yang minderan, karena gue itu dulu sering banget dijulukin sama bokap nyokap gue itu anak jago kandang. Oh, orang tua lu sendiri yang nyebut lo begitu? Iya, jadi kayak kalau gue lagi di luar, kalau gue lagi misalnya lagi kumpul sama teman-temannya nyokap gue gitu atau segala macam, terus gue misalnya malu-malu, harus being shy, terus kayak emang jago kandang nih, anaknya cuma beraninya di rumah doang. Jadi menurut gue itu maksudnya what you say, apalagi kalau lu katakan itu di depan anak lu, mereka tuh bisa dengar loh. Iya, pasti. Mereka tuh oh iya ya, shy person gitu, gue tuh jagonya cuma di rumah doang gitu. Jadi itu yang dipercaya gitu. Mas inget nggak, sorry Sin, itu di usia berapa start dibilang Cynthia orang yang jago kandang, anak yang jago kandang? Gue ingetnya mungkin SD. Berarti usia 6 ya? Oh ya, memang nyerapnya kenceng banget, kenceng banget itu. Jadi menurut gue kalau misalnya gini deh, ibaratnya lu nggak mau anak lu itu jadi orang yang dibully, ya lu harus build anak lu menjadi seorang anak yang percaya diri pastinya. Harus yang anak yang love herself, harus menjadi anak yang ibaratnya I know my worth gitu. Nah kalau dari rumah aja udah dibilang kayak gitu, betul. Maksudnya gimana lu bisa gimana sih kayak di luar tuh lu bisa pede gitu, kayak susah sih menurut gua. Menurut gua itu ya satu yang bisa membuat lu jadi orang yang dibully. Kalau jadi seorang pembuli, menurut gue ini juga banyak gue temukan sih di sekeliling gue ketika gue main, misalnya di komplek gue gitu, gue ketemu sama orang tua lain yang lagi berinteraksi sama anaknya gitu.
misalnya ketika anaknya ngelakuin something good, something great, they did something yang anak lain nggak bisa gitu misalnya. Achievement lah ya. Ya, achievement lah ya, suatu achievement. Dia tuh bakal memuji-muji anaknya sampai kayak, ya kamu tuh keren banget ya, emang kamu tuh lebih, pokoknya kayak lo tuh muji-muji anak lo sampai over kayak sampai kesannya tuh anak lo nih jauh lebih baik dibanding anak-anak lain. Oh, jadi sombong anaknya nih. Jadi kayak iya, jadi anaknya itu ngerasa kayak superior gitu loh. Gue tuh lebih nih daripada teman-teman gue yang lain. Menurut gue itu juga bahaya gitu. Jadi gue tuh selalu bukan menganut ya, gue selalu percaya kayak ya everything tuh in moderation aja gitu loh. Kayak lu mau muji silahkan, dan lu mau mengoreksi juga silahkan gitu ya. Both are good gitu. Itu both are yang justru lu harus lakukan. Lu harus bisa memuji dan lu harus bisa mengoreksi gitu. Jangan sampai salah satu ini tuh jomplang gitu loh, maksud gue. Itu sih menurut gue. Karena itu banyak banget gue temukan gitu ya. Either kayak kalau gue lagi ngumpul ya nih emang nih anak-anak gue malu nih, anak gue gini gitu. Atau kayak atau yang satu lagi kayak over proud gitu kayak ya lu anak gue nih emang ramah sama semua orang yang kayak ini gitu. Oh, jadi kayak ada kubu yang ekstremis banget, yang satu over proud, yang satu tuh kayak over critical orang tuanya ini. Iya, di rumah. Iya, menurut gue itu ya bibit bebet bobotnya lah, gimana seorang tuh bisa menjadi orang yang dibully dan menjadi seorang pembuli. Gue jadi tertarik sih Sin untuk lebih tahu lebih dalam setelah yang kan gurunya sempat bilang ya bahwa mungkin Janel ada nih calon-calon dibully, dibilang gitu kan. Bagaimana cara lu setelah tahu soal ini, lu mengulik perasaan Janel supaya dia bisa semakin terbuka lagi sama lu? Ada nggak waktu itu kiat-kiatnya? Kalau gue tuh gini, jadi gue tuh ya gimana ya, kalau Janel misalnya pulang sekolah atau misalnya pulang les, hal yang gue tanya itu biasanya tuh pertama bukan kayak gampang nggak tadi di sekolah bisa nggak gitu, kayak gue kan nanya kayak did you have fun today? Anything funny happen at school? Jadi itu yang akan gue korek terlebih dahulu gitu, bukan gimana lo di sekolah lo bisa ngerjain nggak papernya, macam. Yang akan gue tanya adalah kayak lo have fun nggak gitu loh, ada hal yang lucu nggak terjadi di sekolah, atau ada hal yang kayak menyenangkan nggak gitu yang terjadi di sekolah. Menurut gue itu kebiasaan dari dulu, even ketika Janel belum bisa ngomong sih, itu kebiasaan yang udah gue lakuin kayak tiap kali dia habis dulu kan kayak lu tau lah Rockstar Gym gitu misalnya, masih ngerangkak gitu juga masih ada gitu kan, gue kan ya tanya aja gitu walaupun dia belum bisa menjawab gue dengan jelas gitu ya, gue nanya gimana tadi, seru nggak gitu, kayak jadi happy nggak gitu loh. Itu sih yang dari dulu tuh udah gua bangun gitu loh. Jadi makanya gue ngerasa sekarang pun ya jadi gampang gitu untuk dia mengungkapkan perasaannya dia ke gue gitu, karena emang ya gue pancing dari dulu, gue selalu pancing yang akan gue bahas pertama tuh itu gitu. Dia aman jadinya ya, berasa gitu untuk berekspresi sama lo gitu kan. Nah misalnya amit-amit banget nih kayak sesuai kata guru lu nih, guru dia kayak waduh ini jadi ntar takutnya kena bully. Nah suatu hari amit-amit dia beneran nih kena bully. Nah apa yang akan lu lakukan? Nah ini juga sebenarnya yang lagi gue work on sama dia sih, karena gue merasa emang udah waktunya juga karena dia udah mau masuk SD ya. Jadi ya yang gue lagi coba tanamkan ke dia adalah kayak ya gue ajarin kalau misalnya emang kayak pertanyaan gue di video yang jumbo kalau ada orang nggak mau main sama lu gimana gitu, ya gue bilang gitu ke dia kalau misalnya emang ada orang nggak mau main sama lu, ini gue surprise juga yang dia jawab, gue bakal tanya dulu kayak what happened, dia bilang gitu kan kayak kenapa lu nggak mau main sama gue, which is menurut gue itu cukup valid lah. Kalau orang nggak mau main sama lu ya tanya aja dulu gitu, kenapa lu nggak mau main sama gue gitu, emang lu marah sama gue atau lu ada yang lu nggak suka dari gue gitu. Itu pertama gue ajarin dulu kayak kenapa lu ya tanya aja gitu kenapa lu kayak gitu. Yang kedua ya kalau misalnya emang lu masih nggak mau main sama gue, ya udah I can find someone else gitu loh, kayak maksudnya gini, gue bilang ke dia kalau lu mesti inget kata-kata ini gitu, gue kayak bilang I like myself and I can find someone else
play with gitu loh. Jadi kayak it's okay, nggak apa-apa gitu. Lu nggak mau main sama gue, it's okay. I like myself. I can always find someone else to play gitu. Kalau kondisinya itu kan kondisi kalau ada orang nggak mau main sama lu ya. Iya. Kalau misalnya kondisinya udah sampai dibully, Kekerasan gitu misalnya ya. kekerasan ya. Kalau gue sih masalahnya kan ini belum pernah terjadi ya. Iya. Jadi ini gue mengandai-andai aja membayangkan kalau misalnya Janel sampai jadi korban bullying. Kalau gue selama itu bukan physically abusive dan udah kayak concerning your mental life, ini physically dulu. Ini physically dulu gitu. Menurut gue sih ya lu you have to be able to protect yourself gitu. Kalau misalnya physically ya, kalau misalnya emang dia sampai gimana ya lu boleh balas. Kalau menurut gue ya lu either lu protect yourself, kalau misalnya emang sampai nggak bisa dan lu harus balas ya lu balas. Intinya kalau emang itu udah make your life in danger, ya lu harus bisa lah gitu loh. Maksudnya itu yang akan gue tekankan ke dia. Cuman kalau misalnya masih kayak ibaratnya kata-kata lah gitu ya, masih gue tuh nggak mau sampai dia punya prinsip mata balas mata dan gigi balas gigi gitu. Karena menurut gue we cannot make the world a better place by holding to that apa sih konsep gitu loh, kayak konsep gitu kayak ya kalau orang giniin gue harus balas mata dibalas mata, gigi balas gigi gitu. Kalau menurut gue nggak bisa kayak gitu kayak bisa kayak gitu, tapi ya makanya dunia kita sekarang kayak gini nih kondisinya nih gitu loh maksud gue. Dan menurut gue ya kayak kalau misalnya emang dibully secara omongan ya kayak selama dia tahu it's not true what they say, it's not true ya kayak badar gitu loh maksud gue kayak bakal lebih menekankan ke Janel untuk kayak ya udah selama apa yang emang mereka katakan tentang lo itu tidak benar, kenapa itu harus mengganggu lo gitu. Dan kalau misalnya emang itu udah mengganggu lu banget dan maksudnya itu kayak membuat lu jadi bertanya-tanya apa bener ya yang mereka bilang gitu. Karena kan itu kan pasti gimana pun itu akan pasti nyerang juga. Pasti kan nyerang akan ke mental gitu. Iya. Ya you can always come to me and tell me and I will assure you, I will tell you that it's not true gitu. Jadi menurut gue yang penting itu tuh kayak bukan membalasnya gitu. Yang penting adalah ketika lu menghadapi kata-kata bullying dari seseorang itu bener nggak gitu loh yang dia omongin gitu. Kalau misalnya emang you know it's not true, kayak ya udah gitu loh, tenang aja gitu loh, it's not true. Dan kalau misalnya emang itu sampai menyerang lu ya udah you can always tell someone else gitu. Ibaratnya kalau misalnya di sekolah lu bisa bilang ke guru lu, dan kalau lu pulang lu harus bisa cerita ke gua. Makanya yang penting tuh sebenarnya si anak ini punya kapasitas dan ability untuk mengungkapkannya gitu loh ke orang. Yang penting ketika dia dibully itu dia nggak facing it alone gitu. Menurut gue sih itu lebih penting ya dibanding perkara ini orang mesti gue balas apa enggak gitu. Yang mesti kita apa ya, yang mesti kita tekankan itu gimana dia sendiri mengetahui self worth-nya dia, dan gimana ketika hal itu terjadi dia bisa tell someone else gitu, untuk mengungkapkannya gitu loh. Menurut gue itu lebih penting gitu dibanding kayak ya balas kayak reaktif. Iya, kayak reaktif gitu. Gitu sih menurutku. Karena gimana ya kalau misalnya semua orang ya kalau misalnya dia katanya goblok, katanya aja goblok balik gitu, kayak nggak beres-beres gak sih? Maksudnya dunia ini tuh dunia ini tuh bakal chaos banget gitu loh kalau semua orang tuh kayak gitu. Dan apalagi menurut gua di zaman sekarang nih kayak di mana-mana kan kayaknya Gen Z nih, maksudnya siapa yang Gen Z? Kayak ya kita tuh harus speak up, we have to be honest with our feelings, we have to be vocal about it. Menurut gue itu bisa jadi bumerang sih. Menurut gue gimana pun lepas dari semua itu ya satu hal yang penting tuh lo harus punya empati. Kayak yes, you have to be able to speak up about your feelings, about you have to be honest gitu loh. Tapi kalau lu nggak punya empati sama aja. Iya, jadi berbicara tidak sesuai konteks ya jadinya gitu loh, ya. Maksud gue jadi kayak ya itu juga nggak sih yang menyebabkan ada orang yang ngebully gitu loh. Karena maksudnya dia masa ya menurut gue pembuli itu either emang udah rada-rada gitu ya, maksudnya emang udah ada gangguan atau ya karena dia bahkan dia nggak menyadari kalau dia itu membuli, kan dia mungkin merasa kayak ya emang biasa aja entitled aja gitu loh, ya it's the truth gitu loh. Kayak misalnya
misalnya ada orang gendut gitu terus semuanya lu gendut deh, lu bawa ketek deh gitu, walaupun itu sebenarnya mungkin fakta gitu. Iya, iya, Tapi iya. do you really have to see it out loud? Iya, ada etika ya. Iya, ada namanya empati, ada namanya etika gitu loh. Menurut gue di zaman sekarang di mana orang-orang lagi berkoar-koar kayak ya lu Speak up, harus speak up. lu harus ya being honest Mm-mm. atau being vocal about it, menurut gue itu tetap yang mesti ditekankan lagi tuh lu tetap masih punya empati atau tempat aja gitu. Maksud gue Ingat teman-teman, apa? Empati. Empati. Empati paling penting. Benar ya? ya menurut gue ya kalau lu emang mau make this world a better place ya jangan cuman apa ya, maksudnya nggak bisa kayak lu cuman kayak ya lu harus jujur, lu harus speak up gitu, Iya. tapi lu nggak mengajarkan Empatinya itu. empatinya itu gitu, kalau nggak ya Iya. menurut gue sih. Iya. Gila sih, Sin, gue terus terang kayak banyak banget nilai-nilai lu tuh yang dari tadi tuh kayak kena banget ke hati gue. Dari kayak pada saat yang Janel misalnya dia kena bullying, lu bilang kayak I will reassure you, kayak lu bisa datang ke gue bahwa lu tidak seperti itu. Itu kayak sebuah apa ya, fondasi yang Kokoh ya. kokoh banget dari cinta seorang ibu, yang mana itu memang Semua ibu ya. tidak semua ibu. Tapi memang gue menyadari dari cerita lu ini, lu mengajarkan tentang healthy consciousness atau kesadaran yang sehat dalam memiliki anak. Nah, Sin, kalau lu bisa gambarin ya dari lu cerita itu, seberapa besar cinta lu buat Janel? Gue sih sayang banget ya gitu maksudnya sama dia. Tapi in a way gue sayang sama dia tuh gue mau mempersiapkan dia untuk menjadi diri dia sendiri, dan maksudnya gimana ya, untuk dia bisa apa sih grow as a person gitu loh. Jadi kayak ya cinta gue ke dia tuh besar ya, tapi besarnya itu tuh kayak bukan yang kayak gue akan melakukan segalanya gitu buat dia, enggak gitu, karena menurut gue ya tetap kayak gimana ya, One day lu tidak akan ada di dunia ini lagi. ya gitu kan ya. gue selalu berpikir kayak gitu dan gue at some point tuh lu akan stand on your own gitu loh. Jadi kayak ya rasa sayang gue ke dia tuh ya untuk kayak gimana sih, untuk kayak mempersiapkan dia untuk menjadi diri dia sendiri yang bisa berdiri dengan dua kaki dia sendiri, dan at the same time knowing ya kalau gue masih hidup ya lu akan selalu punya gue untuk lu pulang gitu, ibaratnya kalau misalnya lu kenapa-napa gitu ya lu akan selalu punya gue ya, apapun kondisinya, apapun mau dia bagaimanapun dia gitu loh, kayak kalau emang dia membutuhkan gue akan selalu ada gitu sih. Gue kayak gitu. Memang ini disebut dengan unconditional love seperti ini sih ya memang ya. Betul. Bukan dari pasangan ke pasangan ya, teman-teman. Ini dari seorang tua ke anak. Jujur gue lebih bisa jadi diri gue sendiri ke Janel dibanding ke semua orang. Oh iya. Karena gue ngerasa apapun yang gue katakan ke dia, apapun yang gue maksudnya ibaratnya, dan ini berlaku sebaliknya ya, maksud gue apapun yang dia katakan gue dan apapun yang gue katakan ke dia, gue ngerasa gue paling aman tuh untuk menjadi diri gue sendiri tuh ke anak gue sendiri. Oke, lu merasa aman ngomong sama Janel? Iya, gue paling merasa aman untuk mengutarakan perasaan gue itu ke Janel gitu, karena gue ngerasa ya gimana pun tuh dia tuh ya cinta dia ke gue pun unconditional gitu, itu yang gue rasain sih. Jadi kayak cinta gue ke dia unconditional dan sebaliknya gitu, itu yang gue rasain di hubungan gue sama Janel. Gue nggak tahu di orang lain gimana, tapi kalau buat gue itu yang gue rasain gitu ke Janel, dan hopefully dia juga merasakan bahwa ya, gue juga ke dia unconditional ya. Let's say Janel sekarang lagi nonton ini nih. Apa yang lu mau putaran ke Janel untuk maybe berapa tahun ke depan ketika dia mungkin udah kuliah, udah dewasa? Ya semoga lu udah tumbuh jadi orang yang emang itu yang lu mau. Gue tuh selalu berharap dia apapun dia gede mau jadi apa, apapun yang terjadi sama dia tuh itu udah itu atas kemauan dia sendiri, emang itu dia yang pilih. Jadi gue harap apapun bentuk kehidupan lo itu adalah hasil dari
pilihan lu sendiri, keinginan lu sendiri tanpa ada campur tangan gue atau siapapun. Ya I hope you live life yang you really want. Terus ya gimana ya, itu enggak ya, dan gue berharap lu nggak only tidak only survive but thrive in this crazy world. Terus ya gue harap dia masih selalu tahu kalau dia bisa pulang itu. Let's say ya, Janel pasti akan tumbuh menjadi seorang anak yang baik lah, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Misalnya suatu hari dia membuat suatu kesalahan ketika sudah dewasa. Terus dia memutuskan balik ke Lusin. Dia minta maaf, Mama, maaf ya aku membuat kesalahan. Besar banget. Apa yang akan lu bilang ke dia? Ya udah, at least you know it's a mistake, it's a good thing. Ya nggak sih? Ya lebih parah lagi kalau misalnya dia bahkan nggak tahu kalau itu tuh satu kesalahan gitu. Kayak kalau misalnya dia datang ke gue terus dia mau something yang kayak emang dia udah ngelakuin kesalahan gitu. Ya udah, gue bakal tetap terima sih. Gue bakal ya mungkin kalau misalnya emang parah apa nih ya kan, maksudnya luas banget nih ya, kesalahannya sebesar apa. Kesalahan yang paling lu nggak bisa terima misalnya gitu, nggak perlu disebut lah apa. Misalnya lu nggak bisa terima banget kayak nih. imajinasin aja. Nggak bisa gue terima nih anak gue nih kesalahan ini gitu. Jadi bener-bener aja. Tapi kayak ya misalnya gitu. Dan lu cuma satu-satunya yang dia punya gitu. Semua dunia tuh udah nggak punya gue. Gue nggak tetap temenin. Apapun kondisi gue nggak tetap temenin. Kalau emang dia salah ya udah dia salah gitu. Tapi gue nggak akan ninggalin. Gue akan tetap temenin gitu. Kalau emang dia salah ya udah. Ya udah gitu. Ya maksudnya gitu, ya kalau emang terjadi gitu, ibaratnya kan mengulang waktu juga kan nggak bisa gitu ibaratnya. Udah. From di saat itu gue akan temenin sampai ya kedepannya kita benerin apa yang bisa kita benerin. Pasti gue nggak akan tinggalin, gue nggak akan mata gitu, gue nggak akan kayak apapun yang terjadi gue nggak akan kayak gue nggak mau ngakuin lo lagi jadi anak gue gitu. Berapapun umur dia. Sama gue hidup. Gokil, mantep banget. Keren. Ya, jadi teman-teman, yang namanya parenting itu bisa kita pelajarin sebenarnya kapanpun sih ya, sebenarnya nggak sih menurut lo? Sebenarnya kapanpun sih. Kalau gue sih dari begitu gue tau hamil sih gue langsung baca buku parenting gitu sih. Iya, karena tidak ada ilmunya di sekolah kan ya. Iya. Pelajaran hidup juga ya tuh ya. Iya. Sama ya ininya nggak sih ya kayak dari gue pas gue kecilnya gimana kayak, jadi kan kita tahu ya kesalahan orang tua kita apa. Dari situ juga kan bisa mikir sendiri lah, kayak gue nggak mau ngulangin kesalahan sama anak gue gitu. Tapi gue paling banyak belajar dari pengalaman gue sendiri sih. Iya pasti. Ya plus ya dari baca-baca juga so it helps gitu. Cuman ya dari gue bilang gue tahu gue nggak mau begini. Iya, jadi pesan buat para ibu-ibu, tolong diperhatikan anaknya gimana pola relasinya dengan teman-temannya, dan terlebih lagi sebenarnya pola relasi anak itu dengan kita sebagai ibu ya, karena itu bagaimana dia berelasi di lingkungan luar itu cuma duplikat doang ya Sin ya, bagaimana dia dengan orang tuanya gitu. Ya, dan mungkin untuk teman-teman untuk memberikan gambaran bahwa cinta ibu itu adalah untuk melekatkan. Jadi ketika Cynthia memberikan cerita pengalaman ini ya memang cinta ibu tuh seperti ini. Jadi kayak memang membuat anak tuh merasa aman. Dan keren banget sih Sin. Parenting lu keren banget gua akuin. Lu masih muda tapi keren sih ilmu parenting lu. Itu masih muda banget Sin. Muda Sin, muda. Banyak ibu-ibu yang udah umur 40, 50 aja belum ngerti loh poin kayak gini. Banyak orang tua yang oh gue sudah memberikan nih banyak buat anak gue, ntar gue tinggal tunggu nih balesannya. Ya enggak? Nggak perlu kita sebutin. Transaksional ya jadinya ya. Iya. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman ataupun keluarga yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Oke?
Oke, thank you semua. Thank you. Bye.